teman-teman yang cowok atau ikhwan bisa lah on cam juga biar kelihatan gitu muka gantengnya. Oke, aku share screen. Ayo nih, yang mana nih on cam dong? Share screen. Oke, jadi sebenarnya aku nggak berhasil dapat contoh soal yang UAS tahun lalu. Jadi aku ngambil soal-soal dari internet mengenai materi-materi yang insya Allah CLO 3/4 ya kalau nggak salah. Setelah UTS itu kan ada rangkaian DC, terus GGL, medan magnet, terus rangkaian AC dan seterusnya gitu ya. Ini udah kelihatan kan soalnya? Udah kelihatan belum? Aman bang. Oke, oke. Aman bang, aman. Oke, jadi oke, langsung aja di contoh soal pertama. Ini ada contoh soal ini ya, GGL gitu, arah arus GGL magnetik gitu. Jadi ada contoh soal kawat berbentuk U dengan hambatan R, nilai hambatannya 10 ohm, dan kawat AB panjang L, ini L kecil 10 cm, digerakkan dalam medan magnetik yang nilainya 0,1 Tesla. Arah masuknya bidang kertas. Jadi kalau ada kayak gini gambar, terus simbolnya X X X dan seterusnya itu maksudnya masuk ya, masuk bidang kertas gitu. Kalau titik itu keluar gitu. Nah, bila kawat AB digerakkan ke kiri, jadi digerakkan ke kiri, maka timbul arus induksi nilainya 1,5 kali 10 pangkat negatif 2 ampere gitu. Nah, ini seperti biasa, teman-teman tuh kalau soal esai yang pasti tulis yang diketahui dulu aja gitu. Kalau pilgan mungkin nggak usah pakai dik, tulis aja langsung R berapa gitu, biar kecatet apa aja variabel yang udah termasuk dalam soal. Nah, ini ketahui R 10 ohm, terus L sama dengan 10 cm. Nah, kita perlu ganti ke satuan internasional kan ya. Sebenarnya boleh nggak diganti, cuma nanti pasti di hasil akhir satuannya harus menyesuaikan gitu. Tapi biar enak diganti ke meter aja gitu. Terus apa lagi? Ada B itu medan magnet 0,1 Tesla. Nah, sebenarnya satuannya itu ada beberapa ya, medan magnet itu. Jadi kadang tuh soal bisa aja satuannya tuh Weber per meter kuadrat. Nah, itu juga medan magnet, flux magnet itu satuannya sama. Flux magnet itu kan perubahan medan magnet ya, jadi ya satuannya sama gitu. Bisa ini atau bisa ampere per meter juga gitu. Jadi beberapa satuan gitu. Jadi kalau ada soal yang mungkin nulisnya ampere per meter terus Weber per meter kuadrat, nah itu nggak usah bingung, yaitu entah berarti pilihannya entah medan magnet atau flux magnet, tergantung dari soalnya menyatakan apa, seperti itu. Arah masuknya bidang kertas X ya tadi. Nah, timbul arus induksi berarti I itu nilainya 1,5 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini hapus aja tulisannya. Bentar. Tanyanya yang ditanya kan udah kan ini semua tanya. A nya itu V berarti kan besar kecepatan gerak kawat, yang B arah. Nah, oke, kita jawab aja langsung aja, udah gak perlu di poinan ini biar tahu poin mana aja diketahui. Oke, jawab yang A, V. Nah, jadi ini kan GGL ya. GGL itu kan simbolnya seperti epsilon gitu, atau kayak E gitulah
istilah. Nah, rumusnya kan banyak ya. Ada BQV, BLV, BIV, BIL dan semacamnya. Nah, ini kita menyesuaikan sama soalnya. Di sini ada variabelnya, ada I, ada L, berarti rumusnya yang pakai B kali I kali L. Nah, terus ini atau GGL ini itu tuh kan nggak ada di soal. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari GGL itu kan sebenarnya gerak gaya listrik. Jadi dia nilainya volt. Jadi dia itu bisa dibilang tegangan gitu. Maka rumusnya tegangan itu adalah I kali R. Gitu. Oh, sorry. Ini bukan BIL pakainya. Ini BLV. Ada V-nya tadi yang ditanya. BLV. Nah, gitu. Di sini berarti sama dengan BLV. Nah, kita tinggal masukin aja nilai-nilai yang diketahui tadi. I itu tadi berapa? 1,5 kali 10 pangkat 2 dikali R-nya 10 sama dengan 0,1 dikali 0,1 kali V. Nah, ini jadi ini kan kalau dikali 0,1 kali 0,1 itu kan 0,01 ya. 0,01 itu kan sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi ini hilang. Udah, jadi 1,5 kali 10 atau 15 sama dengan V. Jadi V sama dengan 15 meter per second. Seperti itu. Nah, ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, arah. Jadi arah itu kita pakai kaidah tangan kanan ya, teman-teman. Mungkin ini kan materi SMA kelas 12 kok, seingatku. Jadi kaidah tangan kanan itu kan ada pakai jempol, jari telunjuk sama jari tengah. Nah, jari tengah ini sama telunjuknya ditegakin tegak lurus, jempolnya ke atas gitu. Nah, jempol itu sebagai arus, jari telunjuk sebagai medan magnet, dan jari tengah sebagai gaya GGL-nya gitu. Jadi kalau di soal yang ditanyakan kan arusnya ya. Nah, yang diketahui kan udah ada medan magnetnya sama GGL-nya gitu. Kan GGL atau kecepatannya gitu loh. Nah, tadi medan magnetnya kan masuk, berarti telunjuk kita ke depan. Kalau kita pakein telunjuk kita ke depan, terus jari tengah tuh gaya atau geraknya itu ke kiri, kan ke kiri di soal. Nah, berarti jempolnya ke arah ke atas. Jadi arahnya tuh arahnya dari ke atas gitu, ke atas. Atau dari B ke A. Nah, ini kalau aku gambarin diagramnya tuh kayak gini. Ini set. Ini F atau V tadi, ini B, terus ini I. Nah, kayak sumbu XYZ lah kalau teman-teman tahu. Jadi tadi F-nya kan ke kiri, kalau diputar 90 derajat itu kan jadinya B-nya ke kanan, F-nya kiri. Nah, I-nya kan tetap tegak kan ya, kayak gitu. Nah, mungkin nomor 1 kayak gini aja sih. Aman? Teman-teman aman gak? Oke, kalau aman aku lanjutin aja. Kemana soal itu? Oke, kalau aman aku lanjut aja di nomor 2. Oke, nomor 2 ini lebih gampang sih. Jadi di sini ada soalnya sebuah kawat lurus dialiri 40 ampere. Jika permeabilitas vakum sebesar 4 pi kali 10 negatif 7, besarnya induksi pada jaraknya 10 cm, maka berapa gitu berdasarnya pada jarak 10 cm. Nah, ini seperti biasa kita tulis diketahui. Jarak mana tulisan huruf K tuh.
lurus dengan 40 ampere. Permeabilitas vakum itu mu 0. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah ngapalin nilai 4pi kali 10 pangkat negatif 7 ya. Harus juga sih sebenarnya. Ya yang penting ini gampang sih ngapalinnya. Ini tuh konstanta. Jadi emang nilainya segini gitu. Permeabilitas vakum itu. Kadang biasanya di soal tuh harusnya disebutin gitu. Kadang ya mungkin kadang enggak lah. Karena mungkin ekspektasinya kita sudah bisa menghafalkan atau sudah hafal di luar kepala. Cuma kalau ada permeabilitas vakum itu nilainya 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Jaraknya tuh kita bisa nulis pakai R atau pakai A. Tapi di sini di soal itu karena tulisannya A, jadi kita pakai A aja. Senti sama dengan 0,1 meter. Seperti biasa diganti ke meter. Tanyanya berapa? Tanyanya apa gitu. Induksi magnetik berarti ya nilai medan magnetnya gitu. B pada 10 cm. Jawab. Nah, rumus B itu kan juga ada beberapa ya. Kadang ya ini kawat lurus, ada kawat toroida, ada kawat solenoida dan macam-macam. Jadi ada beberapa rumus. Nah, kalau yang kawat lurus panjang ini kita pakai yang B sama dengan mu 0 I per 2 pi A gitu. Nah, kita tinggal masukin aja sebenarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I nya itu 40 dibagi 2pi kali 0,1 jaraknya tadi. Ini apa tuh? Ini coret, ini tinggal 2. Ini 10 pangkat min negatif 1 naik jadi 10 pangkat, ini kan 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 1 kan. Kalau ini kan 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1. Kalau naik jadinya 10 pangkat 1, jadinya 80 kali 10 pangkat min 6. Kalau dibikin nilai normal gitu, biar konstantanya di bawah 10 gitu. Jadi kita 8 kali 10 pangkat min 5. Satuannya Tesla gitu. Nah, kayak gitu aja. Ini mungkin soalnya gampang. Ada yang ditanyakan nggak? Ini cukup banyak sih soalnya, jadi insya Allah membantu. Oke, kalau aman 3. Nah, ini soal rangkaian ini ya, rangkaian AC. Jadi 3 ya. Lewat kayaknya soalnya. Nah, ini kelewat tadi. Belum. Ini masih GGA rata-rata. Jadi soal ini, sebuah kumparan kawat berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm, 3000 lilitan, tegak lurus dalam satu medan magnet. Bila rapat flux magnetik berubah menjadi dari 0,5 Wb per meter kuadrat menjadi ini dalam waktu 3,14 menit, maka GGA rata-rata. Nah, seperti biasa ditulis dulu yang diketahui. Diameter 6 cm, berarti kalau diameter berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari diameter dong, 3 cm. Maka kalau meter berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,03 meter. Tapi sebenarnya enak gini, nanti kalau ada kuadrat dan semacamnya biar gampang kuadratinnya seperti itu. Terus lilitan 3000. Terus rapat flux magnetik, jadi itu ada, sebentar aku cek. Oh, ini B nya kan
B0 itu yang pertama 0,5 WB per meter kuadrat. Menjadi berarti B1 itu ya 1,7 WB per meter kuadrat. Dalam waktu T itu 3,14 menit. Astagfirullah. Tulisnya menit. Atau kalau dalam detik 3,14 kali 60 second. Kita bikin gini aja dulu. Gak usah dikali. Dikali juga boleh, tapi aku mau gak usah dikali. Lalu kita susah guys, tulis pakai mouse. Tanyanya apa tadi? GGL rata-rata berarti ini ya, GGL gitu. Kayak epsilon lah tulisannya, cuma bukan epsilon. GGL bacanya. Nah, jawabnya GGL berarti ini. Nah, rumusnya apa? Minus N itu rumus GGL rata-rata kawat kumparan ya. Minus N kali dV perubahan flux magnet terhadap waktu. Jadi dV dt ini ya perubahan flux magnetik terhadap waktu. Kalau V ini kan ini bacanya V ya, V itu V. Jadi kalau sebenarnya teman-teman kalau P ini tuh nulisnya sebenarnya P. Nah, ini V. Nah, V ini tuh perubahan flux magnetik per satuan luas. Jadi dia tuh bukan per satuan luas. Jadi flux magnetik yang dikalikan dengan luas gitu. Jadi ini B kali A. V itu. Nah, jadi di sini dia tuh min N D B kali A per dt. Nah, di sini A-nya ini boleh dikeluarin karena kan D per D itu kan diferensial ya, teman-teman. Jadi dia tuh menandakan sebuah perubahan, sebuah turunan. Jadi suatu ini kan berubah ya, B0, B1. Tapi A-nya ini nggak berubah. Jadi A-nya ini dikeluarin karena dia nggak berpengaruh pada nilai turunannya gitu. Makanya boleh dikeluarin. Nah, yang di D-nya ini, dB dt, ya ini yang berubah terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, ini berarti kita masukin aja nilainya min 3000 kali ini kan 3000. A-nya berapa? A-nya itu adalah berbentuk lingkaran. Berarti rumusnya PR kuadrat kan ya? Pi kali R-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin dikali dB dt berarti perubahan B dibagi rentang waktunya gitu. Perubahan B nya berapa? Berarti ini kan 0,5 sama 1,7. Jadi bukan berarti 0,5 kurangi 1,7. Jadi bukan gitu. Maksudnya tuh selisihnya gitu. Selisihnya. Jadi sebenarnya ini tuh bisa dibilang nilai mutlak lah. Nah, ini 3,14 kali 60. Nah, ini bisa diginiin 3000 kali pi nya kita ganti 3,14 saja biar nanti dicoret sama 14 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4. Udah bisa lah ya kalau nguadratin gini. 3 kuadrat sama 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Terus ini berapa? 0,2 1,2 ya. Gede banget. 1,2 3,14 kali 60
Ini bisa coret 1,2 sama 60 bisa coret berapa tuh? 50 sama 3000 bisa tuh berapa? 60 apa 600? 60 ya, 60 berarti tuh min 60 kali 9 min 540 kali 10 negatif pangkat negatif 4 biar jadi 5,4 berarti 10 pangkat ini kan min 5,4 kali 10 pangkat berapa? 2 kan ya, kali 10 pangkat min 4 berarti minus 5,4 kali 10 pangkat min 2 volt, seperti itu nilai GGL nya. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau ternyata teman-teman mungkin sekarang belum tahu apa yang mau ditanyain, mungkin bisa lihat lagi, misal kelupaan tadi apa-apa, ini kan aku record jadi bisa dicek lagi recordnya gitu. Sini. R N B itu ini rumusnya dari tadi. Oke, kalau aman aku lanjut aja. Nah, ini soal tadi rangkaian AC ya. Jadi susunan seri hambatan 40 ohm, kapasitor dengan reaktansi kapasitif 30 ohm dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya, AC, tegangan efektif 220 volt. Tegangan efektif pada resistor adalah berapa? Jadi seperti biasa diketahui R itu 40 ohm. Terus reaktansi kapasitif itu kan berarti XC ya. Reaktansi itu kan X. Kalau yang kapasitif berarti XC 10 ohm. Efektif 220 V. Jadi kalau tegangan efektif keseluruhan itu kan berarti VZ-nya kan impedansi gitu. Berarti 220 volt. Nah, tegangan yang ditanyakan VR kan pada resistor gitu. Jawab. Nah, kalau rumus Z itu kan sama dengan di ini ya, di apa namanya, di rumus AC gitu, rumus AC ya, rangkaian AC. Ini tuh rumusnya tuh R kuadrat tambah XL XC kuadrat, selisih antara XL dan XC dikuadratkan. Nah, karena XL nya nggak ada, karena dia tidak ada komponen XL, berarti nilainya tinggal XC aja. Jadi bukan berarti minus XC, karena ini tuh selisih sebenarnya. Kan dikuadratin pada akhirnya positif juga kan, walaupun negatif. Jadi tetap XC kuadrat. Nah, ini berapa tadi? R-nya 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Berarti berapa? Langsung aja ya, Pitagoras ya, ini triple Pitagoras 3, 4, 5 gitu. Ini bisa dibilang 50 kuadrat lah. Jadi Z-nya 50 gitu. Nah, di sini kita bakal balik ke ini. Kan rumus V itu kan I kali R ya. Nah, kalau VZ berarti I kali Z gitu. Berarti kalau I-nya yang ditanyakan berarti VZ dibagi Z. Ya, I ini
itu I arus yang mengalir pada rangkaiannya gitu. Itu gunanya buat nyari VR-nya nanti. Jadi di sini kita nyari I-nya dulu. VZ dibagi Z 220 dibagi 50. Berarti 4,4 ampere. Nah, berarti kalau udah ketemu ini, kita nyari VR. VR kan berarti I kali R. Berarti berapa? 4,4 kali 40. Berarti berapa? 16,176. 176 volt. Itu. Udah, gampang aja. Jadi seperti itu. Nanti ada soal rangkaian AC yang lebih panjang kayaknya. Ya, ada yang enggak lebih panjang. Mungkin yang dulu. Aman? Oke. Kalau aman aku lanjut aja. Oke. Nah, ini soal solenoida. Jadi kawat yang itu ya, apa dikumparkan gitu, kawat yang di apa kayak dibikin pair gitu kan solenoida tuh. Nah, itu. Ada solenoida, ada toroida, ada kawat berbentuk lingkaran, ada kawat lurus semacamnya. Nah, ini yang solenoida. Kita langsung tulis, diketahui panjangnya 40 cm, berarti 0,4 meter. Luas lilitan itu berarti A ya, 8 cm pangkat 2. Biar jadi meter kubik kan, kalau ini ya, kalau apa cm biasa itu kan 100 naik ke meter. Nah, berarti kalau cm kubik berarti 100 kali 100 gitu kan, dibaginya gitu, berarti dibagi 10.000 kalau naik kan. Kalau biasanya dibagi 100 kalau cm doang. Kalau cm kubik ke meter berarti dibagi 10.000 nilai. Terus jumlah lilitannya 300. Terus ada permeabilitas relatif, jadi mu R. Tadi kan permeabilitas vakum itu mu 0. Nah, kalau mu R ini yang relatif. Nah, dialiri arus 1,2 ampere. Hitunglah flux yang melalui. Nah, ini kan ada rumusnya, ada yang flux di tengah, ada yang flux di ujung. Nah, berarti kalau flux yang ini flux yang seluruh gitu, keseluruhan. Jadi yang rumusnya itu yang pakai rumusnya yang, bentar aku tulis nanti. Yang ditanyakan adalah flux. Oke. Jawab. Nah, kalau flux itu kita perlu mengetahui nilai medan magnetnya dulu. Nah, medan magnetnya itu berarti rumusnya kan B. Nah, ini medan magnetnya rumusnya pakai yang mu 0 IN per 2 pi A, salah, per L. Beda lagi itu. Yang 2 pi A itu lingkaran. Nah, ini tapi karena ada permeabilitas relatif, jadi dia bakal dipengaruhi. Jadi dia akan nambahkan dengan permeabilitas relatif dikalikan dengan permeabilitas relatif. Nah, ini buat B nya dulu ya, medan magnet dulu. Berarti langsung aja mu R nya 600. Tadi teman-teman ingat gak mu 0 nya berapa? Mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 1,2 kali N nya 300, 30 dibagi L nya itu 0,4. Oke, jadi aku hitung dulu pakai kalkulator.
Jadi teman-teman juga pas ujian kalau bisa biasanya dibolehin sih bawa kalkulator saintifik kan boleh. Nah nanti biasanya kalau buat ngitung-ngitung sudut gitu, nah itu susah kalau nggak pakai kalkulator. Biasanya ya kalau nggak pakai kalkulator nulisnya cuma nggak selesai gitu. 1,2 kali 300 dibagi 0,4. Nah kalau ini hasilnya 0,67858 seterusnya, tapi kalau aku bulatin aja jadi 0,8 Tesla. Oke, itu ketemu B atau medan magnetnya. Nah, fluxnya gimana? Rumus fluxnya itu adalah B, kita pakai rumus yang BA cos V. Cos V. Sorry. Cos theta. B-nya berapa? 0,68 dikali A-nya luasnya 8 kali 10 pangkat negatif 4 cos theta. Cosnya berapa? Theta nih. Theta-nya itu berapa? Dia tuh theta-nya 0 ya, karena dia searah sama fluxnya. Fluxnya tuh searah sama arah kumparannya gitu. Makanya sudutnya 0. Cos 0. Maka ini kalau dikalikan berapa? 0,8 0,68 kali 8 5,44 kali 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Weber. Nah kalau ini flux ya, rapat flux tuh Weber satuannya. Soalnya kan rapat flux, ya flux yang mengalir. Oke, dah itu aja sih. Gimana, aman? Oke, aman banget nih kayaknya. Nah oke, ini GGL lagi, GGL yang waktu ya, yang berubah terhadap waktu gitu. Suatu generator AC sederhana memiliki luas seperti ini. Berarti ada A, diketahui A nya 1000 cm kubik. Jadi kalau ke meter tadi berapa dibagi 10.000, berarti tinggal berapa? Tinggal 0,1 ya. Terus lilitannya 111. Terus induksi magnetiknya ada 1,1 Weber per meter kubik. Kubik persegi. Sorry. Atau Tesla lah boleh. Terus satu periode 1 detik kan ya. Berarti T-nya 1. Terus apa gitu? Udah nggak ada. Oke, berarti yang ditanyakan adalah GGL pada waktu 11 detik. Udah kan 11 detik. Tentukan GGL pada saat 11 detik. Oke, kita jawab. Nah, ini kita perlu nyari nilai apa ya? Nilai GGL maksimumnya dulu. Jadi GGL pada saat nggak dilihat 11 detik gitu. Nggak dilihat waktunya pada 11 detik, jadi GGL max gitu. GGL nilai maksimumnya berapa? Karena ini fungsinya itu tuh harus dilihat dari GGL max-nya dulu nanti. Kita rumusnya ini GGL max tuh NBA kali omega n kali. Nah, omega ini kecepatan sudut ya. Ini omega ini kecepatan sudut. Kita masukin aja nilainya 300 bukan 300
111 kali 1,1 kali 0,1. Nah, rumusnya omega itu tuh bisa 2πf atau 2pi per T. Nah, menyesuaikan soal yang diketahui adalah T, berarti kita pakai yang 2pi per T. Berarti berapa tuh? Ya, dihitung aja. Nanti hasilnya itu T-nya ini kan 1 ya, teman-teman. Jadi nanti hasilnya kalkulatorin aja biar cepet. Takutnya nggak sempet nanti. 11 kali 2 kali pi 76,7 volt nih Emax-nya ya. Nah, sekarang E pada 11 detik. Berarti rumusnya itu pakai E max. Ini dicatat aja rumusnya karena mungkin keluar gitu. Sin omega kali T. Nah, E max-nya berapa? 76,7 kali sin dari omeganya 2pi. 2pi per 1 kan 2pi kali 11. Berarti 76,7 kali sin 22pi. Ini dikurung ya, jadi bukan sin 2pi kali 11 tapi sin 2pi kali 11. Nah, berapa nilainya? Aku hitung dulu pakai kalkulator. Kali sin 22pi kali pi. Sin 22pi berapa? Sin 22pi hasilnya 71,33 volt. Nah itu. Nah ini buat GGL pada detik 11 seperti itu. Oke, aku gimana aman? Aku cek hitungannya dulu. Sin sin 9,8 71. Oh, berarti hitungannya ada. Ini harusnya 71,64. Oke. Sin kali 76,7. Oke, benar. Oke, lanjut aja. Kalau ada yang ditanyakan, tentukan nilai impedansinya. Nah, ini rangkaian hasil lagi. Nah, di sini udah ada gambarnya, langsung aja. Nilai R-nya itu, oh bentar, kita pakai diketahui. R-nya berapa? 200 ohm. L-nya 2,5 Henry. C-nya 4 mikrofarad. Berarti berapa? Mikro itu 4 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Kalau mikro, kalau nano negatif 9 pangkatnya. Kalau ada nano ya, nano tuh N gitu biasanya, NF seperti itu. Tapi biasanya pakai mikro sih. Jadi ya tidak perlu bingung-bingung. Terus ada V. Ini V-nya itu 120 sin 400 T. Nah, ini tuh
sebenarnya ada bagian-bagiannya ya di sini tuh. Nah di sini tuh V efektifnya sama 400 nih omeganya gitu. Nah nanti V-nya yang 120 ini yang bakal dipakai di perhitungan gitu. Karena ini adalah V apa? V rangkaian, tapi bukan V ya, bukan V yang di apa namanya? Yang aslinya gitu. Cuma yang dipakai di soal ini kayaknya bakal omeganya doang karena rumusnya itu kita ya bentar kita tulis yang ditanyakan dulu apa tadi impedansi kan. Impedansi itu berarti Z. Nah, jawab Z tadi kan rumusnya udah dibahas. R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Nah, ini karena ada XL-nya maka XL-nya ditulis gitu. Nah, tapi kita perlu ngitung XL sama X-nya dulu karena belum diketahui kan. Kita tulis dulu. XL itu rumusnya omega kali L. Berarti 400 kali L-nya berapa? 2,5. Berarti betul 1000 ohm. Terus XC itu rumusnya 1/omega omega C. Berarti 1/400 kali 4 kali 10 pangkat min 6. Berapa tuh? 625. Nah, ini udah ketemu XL, XC dan R. Berarti kita tinggal masukin ke rumus Z-nya. Maka Z sama dengan akar dari R kuadrat 200 kuadrat ditambah apa nih? Tambah XL-nya 100 kuadrat 1000 dikurangi 625 kuadrat berarti 40.000 tambah berapa tuh 100.000 kurangi 625 375 dikuadratin 140.000 625. Berarti kalau ditambah akar dari 180.625 berarti 425 ohm. Nah, ini nilai impedansinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada soal gini, ini tuh ya gampang lah. Jadi kalau misal nggak ada C, berarti di sini X-nya nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada L, berarti XL-nya nggak ada, XC aja gitu. Itu. Aman? Oke, kalau nggak ada lanjut aja. Nah, ini ada lagi. Kita nyari daya di sini. Kita ada diketahui lagi. Maka ada tegangan efektif. Jadi V efektif dengan 120 volt. Arus mengalir 12 ampere dan omega kan tadi kecepatan sudut kan. Nah, itu omega. Nah, ini udah diketahui. Nah, apabila R 8 ohm, L-nya 32 mili Henry, berarti 32 kali 10 pangkat min 3 Henry ya. Mili ke meter itu kan 1000 ya naiknya. Dan C itu 800 mikrofarad. Berarti 800 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, seperti itu.
Oh, ini I efektifnya ya, arus efektif. Oke, kita lihat yang ditanyakan apa. Besar daya P. Maka jawabnya, nah kita nyari impedansi dulu. Kayak tadi impedansi Z. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Nah itu, nah ini seperti biasa tadi, XL sama XC nya dicari dari L dan C dan omega. XL sama dengan omega L 125 kali 32 kali 10 pangkat 3 4 ohm. Terus XC sama dengan 1 per omega C. Berapa tuh? 1 dibagi 125 kali 800 kali 10 pangkat min 6. Berarti jadinya 10 ohm. Dari 10 ada 4. Kita masukkan ke rumus Z sama dengan akar dari R nya berapa? 8 kuadrat ditambah XL kurang SC, berarti 4 kurang 10, atau bisa dibilang 6 lah ya. Nanti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat akar 100 ya, berarti 10 ohm. Nah sekarang ada sebuah ketentuan bahwa nilai cos theta di RLC itu adalah R dibagi Z gitu. Jadi nilainya adalah 8/10 dari cos theta. Nah, kalau nyari P itu I kali, kan biasanya P sama dengan V kali I ya. Ya jadi ya I kali V juga boleh kan. Berarti I efektif kali V efektif kali cos theta. Nah, ini berarti I efektifnya berapa? 12 kali 120 kali cos theta kali 8/10. Berarti berapa? Kita coret, tambahkan ke 8 1152. Ini watt ya, daya. Oke, ada yang tanya 4-10 ini bukan dari mutlak. Jadi ya walaupun konsepnya sama dengan mutlak, tapi nggak bisa dibilang mutlak. Jadi dia itu selisih sebenarnya, bukan dikurangkan. Kayak 4 sama 10 selisihnya berapa gitu. Nah ini kan karena dikuadratkan, nilai negatif pun bakal jadi positif kan, kayak mutlak. Cuma bilang aja ini tuh nilai kuadrat, jadi walaupun negatif jadinya bakal positif gitu. Jadinya min 6 kuadrat kan jadinya juga 36 ya, 36 sama min 6 kuadrat sama 6 kuadrat kan nilainya sama, seperti itu. Gitu aja sih. Nah ini yang perlu dicatat tuh yang ini ya, cos theta sama dengan R per Z. Jadi kalau teman-teman diketahui arus efektif dan tegangan efektif, terus disuruh nyari daya, nah itu pakai cos theta ini R bagi Z gitu. Terus ini ada soal refreshing, cukup mudah ya. Nah ini ada soal yang cukup mudah, jadi rumusnya pendek banget. Jadi diketahui ada N 123. Biasanya tuh emang susahnya di sini tuh karena rumusnya banyak ya. Apalagi nanti kalau teman-teman udah masuk ya kayak rangkaian listrik, terus elektromagnetika dan semacamnya, itu rumusnya semakin ribet lagi. Nah itu karena emang butuh latihan yang banyak, karena rumusnya semakin banyak gitu.
rumus-rumus yang di SMA bakal lebih dikembangkan gitu, nanti udah macem-macem. Nah ini dari tadi kan rumusnya beda-beda gitu kan ya, nah itu intermezzo aja sih ini maksudku. Nah arusnya 3,33 dan flux magnet berarti V. Nah ini ditanyanya adalah induktansi diri, berarti nilai L nya kan induktansi. Jawabnya, nah ini jawabnya tuh gampang aja. L itu rumusnya N kali V dibagi I. Ya udah tinggal masukin aja. 123 kali 5,55 bagi 3,33 berarti berapa? Ini tadi jadinya 205 Henry. Seperti itu. Oke. Oke, ini itu aja sih. Jadi ya ini tadi intermezzo ya teman-teman, aku baru keinget karena rumusnya tuh banyak banget dan kita nggak tahu apa yang bakal muncul. Jadi biasanya tuh kalau boleh bawa itu ya, boleh bawa cheat sheet gitu atau note, kayak boleh kan beberapa, nggak tahu kalian boleh apa enggak, kertas misalnya kertas A4 terus buat catatan gitu ya, mungkin yang kemungkinan keluar gitu rumusnya ditulis sama contoh soal gitu satu kayak gitu, daripada nulis rumus full semua. Nah kalau lupa cara ngerjainnya juga nggak berguna kayak gitu. Kalau boleh ya, aku nggak tahu boleh apa nggak bawa note gitu, cheat sheet. Oke, ini gitu aja sih, nih kayaknya nggak ada yang perlu ditanyain karena apa ya, selain rumusnya dari mana ya, rumusnya ya udah ada yang dibuat dari itu Henry ini, yang perhitungannya si ilmuwan Henry ini mengkuantisasi nilai induktansi beliau gitu. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Jadi masih ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Cukup nggak ya waktunya? Plus 30. Kira-kira masih bisa lah insya Allah. Ini ada soal GGL lagi. Tadi kayak nomor 1 ya, cuma beda rumus nih berarti nanti. Diketahui itu apa ya, medan magnet 0,5 Weber per meter persegi ya. Lalu ada kawat dengan lebar berarti L ya. Kalau lebar sama panjang tuh jangan dipikirin. Kalau lebar tuh kadang maksudnya tuh panjang, jadi nggak usah apa ya, takutnya bingung gitu, ini lebar terus panjangnya berapa gitu. Nah, itu sebenarnya kayak jebakan. Ada V 4 meter per second. Nah ini sebenarnya konsepnya sama, yang dicari itu komponen dari medan magnet gitu. Tanya E kan ya, GGL. Terus jawab. Nah kalau yang nomor awal tadi itu kan ini kan ya, itu kan rumusnya E BLV ya. Terus di nomor sini diketahui apa, BLV juga kan ya, cuma yang dicari E nya bukan V nya. Tadi yang dicari V nya. Ya udah, ini mah kayak soal yang sama, beda yang dicari aja gitu. BLV B nya berapa? 0,5 dikali 0,5 dikali 4 berapa tuh? 1 volt. Udah udah gitu aja. Kalau arah ya teman-teman bisa lah, kan tadi
ada jari tengah itu F, jari telunjuk itu B, jari jempol itu arus. Nah, jari tengah ke kanan, jari telunjuk itu kalau X itu masuk, berarti gimana? Berarti kayak gini. Kalau teman-teman dari sudut pandangku nggak tahu kayak gimana. Pokoknya arusnya ke bawah, berarti dari A ke B. Kalian ditanya arah, nah itu kan ada arahnya, berarti arah ke bawah atau A ke B. Nah ini jari jempol arus, jari telunjuk itu medan magnetnya, jari tengah itu arah gaya gerak listriknya gitu. Tegak lurus semua ya, semua tegak lurus gitu. Kalau teman-teman lupa, X itu masuk, terus V-nya ke kanan, maka jempolnya ke bawah kan arahnya. Berarti dari A ke B seperti itu. Oke, kayak gitu aja. Oke, kita lanjut soal selanjutnya aja. Oke, di sini ada diketahui itu ada kuat medan magnet, berarti B 0,01 Tesla. Arah arusnya 4 ampere. Oh, ini arah arusnya sudut 30. Berarti nilai arusnya 3, berarti arusnya 4. Terus tetanya itu dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, seperti itu. Yang ditanya gaya persatuan panjang. Maka yang dipakai rumusnya adalah F itu nilainya adalah B I L kali sin theta. Jadi kalau nggak ada sudut yang membentuk, berarti ya otomatis itu sin thetanya nggak ada. Nah ini langsung aja. Nah, kalau gaya persatuan panjang berarti kan artinya gaya dibagi panjang kan, berarti L nya pindah ke bawahnya F. Kan gaya dibagi satuan panjang F per L, berarti nilai gaya persatuan panjang itu F per L, berarti ini tinggal B I sin theta. Jelek banget, udah nggak apa-apa guys, yang penting tahu lah teman-teman. B itu 0,01 dikali I nya 4 kali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah kan ya, setengah kali 4 kali 0,01 berarti 0,02 Newton per meter. Kalau F kan Newton, nah kalau F per L berarti Newton per meter gitu satuannya teman-teman gitu. Ini titik ini ya, titik analisisnya tuh di sini teman-teman, gaya persatuan panjang gitu. Jadi kalau nanya gaya doang kan mungkin teman-teman kalau udah ada rumusnya oh gini doang gitu. Cuma gaya persatuan panjang berarti satuannya tuh ada panjangnya, berarti harus dibuat sedemikian rupa supaya berbentuk gaya dibagi satuan panjang seperti itu. Kayak gitu. Gimana?
aja. Oke. Oke, di sini. Nah, ini ada soal jarak kedua arus 2 meter dan titik P tepat di antara kedua. Berarti ini 2 meter 2M. Q berjarak 4M, berarti sini 4M. Tentukan medan magnet di titik P dan Q untuk sistem yang ada di kanan. Nah, ini seperti biasa. Kemudian ini kan ini ya diketahui nggak konsisten dari tadi nulisnya dik, sekarang diket, nggak apa-apa ya. Nilai I1 atau yang atas itu 2 ampere, terus I2 4 ampere, terus kita jarak jarak 1 dengan titik P itu berarti R1P adalah 1 meter kan teman-teman, karena itu dibagi 2 ya, ini kan 2 meter berarti 1 gitu, karena titik P tepat di antara, jadi 2 dibagi 2 ya kan, di tengah-tengah berarti 1M. Lalu jarak P kedua berarti juga 1M. Nah, yang ditanyakan aku tulis di sini aja di tengah, tanya adalah B di P dan Q. Jadi medan magnet di titik B dan di titik Q. Nah, ini oke. Nah, di sini teman-teman tuh kan ada ini ya, di I1 tuh ada titik sama di I2 ada silang gitu. Nah, berarti kan ada arah arus keluar sama arah arus masuk kan ya. Nah, kalau titik kan keluar. Nah, teman-teman kalau ingat kayak di tangan kanan lagi, itu yang muter gini, yang kayak digegem jempolnya ke atas. Nah, itu kan kalau jempol itu arah arusnya, kalau titik itu keluar berarti ke arah kita kan ya, ke arah kita. Tangan kita kemana muternya? Ke kiri kan ya? Ke kanan. Berarti arah muternya kan ke sini kan? Ke sini, set gitu. Nah, itu yang atas. Yang bawah, karena jempol kalian masuk ke bidang, arah arusnya kemana? Ke kanan juga. Gambarnya kayak gini arahnya. Nah, kayak gitu. Berarti nilai B di P ini adalah gabungan dari B di I1 dengan B di I2. Kayak gitu. Gitu. Nah, B di P adalah B1 dan B2. Karena arah arusnya tuh sama, arah arusnya ke kanan gitu. Gitu. Nah, sekarang kita nyari masing-masingnya kan ya. Rumus B gimana tadi? Mu 0 I dibagi 2 pi R tambah mu 0 ini I1 mu 0 I2 per 2 pi R. Mu 0 I nya bisa dikeluarin, mu 0 I ini R1P, ini RP2 ya. Nah, sebenarnya sama sih, cuma nggak apa-apa lah. Nah, R nya sama, berarti ini tinggal ngeluarin I1 tambah I2. Ini berapa? Mu 0. Nah, ini mu 0 nya nggak disebutin kan. Nah, ini adalah salah satu kondisi teman-teman harus hafal. Mu 0 itu 4 kali 10 pangkat min 7 dikali, I nya ini udah dikeluarin sih, sorry, per 2 pi kali 1 kan ya, karena R nya sama-sama 1. Ini I1 tambah I2 berarti 2 tambah 4 6 kan ya, 2 tambah 4. Ini coret aja 2.
berarti 12 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Ini B di P ya. Nah kalau B di Q itu agak ribet lagi sebenarnya. BQ itu karena dia adalah di titik kanan, dia itu adalah ini ya. Nah kayak gini kan dia. Set. Berarti dia resultan antara dua medan magnet yang membentuk sudut gitu. Jadi dia tuh B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2B1 B2 cos alfa. Nah, ini membuat. Jadi di sini kan kalau kita pindah ke sini dengan sini ya, itu kan membentuk alfa ya. Nah, itu resultannya kan gini. BQ-nya. Nah, itu nanti membentuk alfa. Nah, itu nanti dihitung alfanya gitu. Kayak gitu. Nah, ini kita hitung dulu. Alfanya ini kan di sini membentuk theta, di sini theta. Nah, alfa ini kan kalau segini 360 ya, berarti alfa itu 360 kurangi ini kan membentuk sudut 90 derajat gitu. Makanya 360 kurangi 90 tambah 90 ya, ditambah sama 2 theta. Nah kayak gitu. Alfanya ini, jadi ini dulu ya, ini disimpan dulu buat alfa. Nah gitu, oke. Terus kita nyari B1 dulu biar gampang. B1 itu sama dengan oh iya, ini itu ini ya. Ini harusnya dihitung dulu R1-nya. Kan jaraknya tuh beda ya. Panjangnya tuh yang dipakai adalah ini dengan ini ya. Berarti pakai Pitagoras antara tegak lurus sama panjang gini. Berarti misal R antara 1 dengan Q itu adalah nilai dari Pitagorasnya 1 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu. Berarti akar 17. Nah, dia itu panjangnya sama kan ya, sama R2Q karena bentuknya simetris gitu. Kayak gitu. Terus maka kita hitung B1-nya. Nilainya mu 0 I 1 per 2 pi R ya. R1Q atau R2Q sama aja. Berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 dibagi 2 pi berapa tadi? Akar 17. Akar 17 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 per akar 17. Nah, B1 dengan B2 itu bedanya cuma di nilai I-nya. Karena I1 itu 2, I2 itu 4, berarti B2 itu cuma tinggal 2B1 aja. Karena beda I-nya doang, jaraknya sama, B2-nya sama, 2pi-nya sama. Jadi B2 itu 2B1. Ini nanti nggak perlu dihitung dulu, biar menyederhanakannya gampang. Nah, di sini kita nyari nilai cos alfanya. Cos alfa itu adalah cos dari 180 plus 2Q 2 theta ya. Min 2 theta. Ini kan gini ya, 360 kurangi ini kan artinya 180 min 2 theta kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini. Nah, cos 180 min 2 theta itu kan artinya min cos 2 theta. Jadi cos 180 itu kan di kiri ya. Nah, itu nilainya kan min 1. Makanya min 1 kali cos. Nah, sisanya ini 2 theta-nya gitu. Kayak gitu. Ini apa ya, di SMA pernah diajarin sih ini kayak transisi
itu kayak cos 90 plus berapa jadi berapa kayak gitu. Teman-teman diinget-inget lagi aja atau dipelajari lagi, karena kalau dijelasin di sini mungkin terlalu lama jadinya. Nah, cos 2 theta itu bisa dijabarkan menjadi cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, ini juga adalah sifat trigonometrik. Nah, jadi emang nyangkut paut mulu ya. Ya gimana mau. Nah, cos kuadrat theta itu, cos itu kan artinya samping per miring ya. Jadi kalau di theta sini sampingnya mana? Sampingnya adalah yang 4, miringnya akar 17, berarti 4/7 akar 17 kuadrat kurangi apa tuh? Sin depan bermiring ya. Depannya 1 per akar 17. Akar 17 kuadratin. Oke, ini berapa itu? Minus, pokoknya nanti kalau dihitung jadi 15/17. Nah, ini cos alfanya. Nah, maka beki adalah, kita kembali ke beki, berarti kan akar B1 kuadrat tambah 2B1 salah. B2 kuadrat tambah 2B1 B2 ya. Ini lupa rumusnya. Iya, 2B1 B2 cos alfa. Nah, ini kita masukkan aja. Nah, B1 kuadrat. Nah, B2 tadi kan 2B1 kuadrat. Nah, ini kita masukkan 2B1, B1 itu 2B1 kali min 15/17. Nah, ini teman-teman kalau disederhanakan bakal nemu 25/17 B1 kuadrat. Jadi ya ini kuadrat tambahin ini tambahin ini gitu. Nah, ini kalau diakalin jadinya B1 keluar, 5 keluar, yang masih di dalam 1/akar 17 gitu. Terus oh enggak deng, iya sorry, ini harusnya tipe nggak kehapus. Waduh, ngehang kayaknya guys. Oh, udah sepertinya terlalu mencet ngetiknya, terlalu cepat ngetiknya. Nah, ini B1 nya keluarin, terus ini kan 25/17. Nah, ini B1 nya itu dikembalikan ke ini tadi, B1 4 kali 10 pangkat min 7 per akar 17 gitu, dikali akar 25 per akar 17. Nah, yang atas itu kan 5 keluar, akar 25 berarti 20 kali 10 pangkat min 7, bawahnya akar 17 kali akar 17 berarti tinggal 17. Nah, ini udah ketemu beki sama dengan 20 kali 10 pangkat min 7 per 17 Tesla. Nah, ini agak panjang lah ya gitu. Nanti aku share juga kok dokumennya kalau mau nyatet lagi atau videonya juga. Oke, mungkin karena dikejar waktu, satu nomor lagi ya kayaknya. Nanti aku share juga yang nomor, ini enggak sini trafo, jadi kayaknya enggak perlu. Berbeda sudut fase antara, nah ini
ini aja berarti yang sudut yang trafo nggak perlu sepertinya ya. Di sini ada ya diketahui V itu 2 kali 10 pangkat 4. Elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Arah dan besar gaya Lorentz. Oh, ini elektron atau Ki sebenarnya, tapi bolehlah pakai oh ya, terus ada sistem seperti nomor 2, berarti B nya itu 1,2 kan, kita pakai yang P ya, berarti BP nya tuh 1,2 kali 10 pangkat min 7 12 sorry 12 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, tanyanya adalah arah dan besar F dan arahnya. F dan arahnya. Oke, jawab. Maka jawabannya F, rumusnya apa? Ada lagi kan rumusnya yang lain, B Q V sin theta. Nah, terus nilainya masukin aja. B nya itu 12 kali 10 pangkat min 7 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali V nya 2 kali 10 pangkat 4 sin theta. Nah, tetanya berapa? 90, karena elektronnya itu menembus bidang secara tegak lurus kan ya. Nah, kayak gitu, maka sudutnya 90 menembus bidang gitu. Maka kalau dihitung ini biar gampang tuh teman-teman pakai kalkulator aja sebenarnya. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator ini 3,84 kali 10 pangkat min 21 Newton. Oke, itu aja. Mungkin pembahasannya udah. Yang ini tuh trafo kayaknya nggak keluar ya sebenarnya, efisiensi trafo sama IS, IP dan semacamnya itu nggak usah, hapus saja. Terus yang nomor terakhir ini nanti aku kirimin aja catatannya lah, nah kayaknya nggak cukup waktunya. Mungkin cukup dari aku teman-teman. Terima kasih yang udah memperhatikan dan memahami ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga nilainya bagus, semoga soal-soal di sini benar-benar bakal bermanfaat di UASnya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Wisnu atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini